Ini adalah video yang cocok buat kamu yang pengen deploy aplikasi Node.js ke VPS server. Karena di video kali ini, kita akan coba deploy aplikasi yang udah kita buat menggunakan Node.js ke VPS server. Lengkap dengan database MySQL, dan juga kita akan menggunakan web server Nginx. Dan yang paling menarik, kita akan langsung install AI di dalamnya. Kita akan coba tanamkan AI ke VPS server kita, yaitu Flowise AI, karena kedepannya kita akan membangun AI yang dapat menerima pesanan cuman modal bacot doang, alias cuman modal chatbot doang. So, nggak usah banyak bacot lagi, langsung saja let's fokus. Oke saudaraku, jadi yang pertama yang harus kalian persiapkan pertama kali dan yang paling penting adalah persiapkan dulu project Node.js-nya. Ya iyalah, kalau misalkan nggak ada project-nya, apa yang mau di-deploy? Nah, di sini gue udah punya project sederhana menggunakan Node.js. Ini basic API, cuman CRUD doang. Kita coba tes ada root apa aja ya, ada path apa aja yang ada di dalam aplikasi kita. Ini yang pertama di bagian home, kalau misalkan kita hit, dia akan mengirim pesan selamat datang di basic API menggunakan Node.js. Terus di sini juga gue punya path/menu untuk menampilkan daftar menu apa aja sih yang ada di dalam database-nya. Ini sebagai studi kasusnya, gue pakai studi kasus sebuah aplikasi restoran gitu. Kita juga bisa menerima pesanan gitu ya. Misalkan kita pengen ayam bakar. Ini kita tinggal pesan aja ayam bakar, kuantitinya 1, terus masukin catatannya. Ini catatannya tanpa ayam. Mana ada ayam bakar tanpa ayam? Terus bakarnya aja gitu. Nah, terus kalau misalnya kita send, nah dia bakalan otomatis menyimpan ke dalam database yang ini. Selanjutnya, kita harus upload project yang kita punya ini ke GitHub. Teman boleh buka aja web browsernya, terus ketik di web browsernya github.com. Nah, kalau misalkan kalian yang belum punya akun, silakan bikin dulu akun, atau kalau misalkan yang udah punya akun, silakan login dulu, nanti bakalan tampilannya kayak gini. Nah, selanjutnya ngapain? Di sini kita harus bikin dulu sebuah repository baru. Nah, teman-teman boleh klik new dulu di sini. Nah, nanti bakalan muncul create new repository. Masukin nama repositorinya. Misalkan di sini kita punya apa guys? Restoran gitu ya. Restoran Cerwet. Nah, ini tinggal disesuaikan aja sesuai dengan nama repositori yang ingin kalian buat. Nah, kalau misalkan kalian punya deskripsi, masukin deskripsi, terus bikin repositorinya apakah mau public atau private. Di sini gue pakai public aja. Selanjutnya, tinggal kita create repository. Nah, kalau misalkan udah, nanti bakalan muncul setup kayak gini. Nah, kita akan coba setup project yang kita miliki di sini supaya bisa ke-upload ke GitHub-nya. Caranya, kalian boleh buka terminal di aplikasi kode editor kalian. Di sini gue pakai kursor. Untuk membuka terminal, kalian tinggal Ctrl backtick ya. Nah, di sini bakalan muncul terminal, terus bikin terminal baru. Nah, setelah itu, kita tinggal jalanin aja instruksi yang ada di sini. Pertama, kita butuh git init. Kita ketik di sini git init. Sorry guys. Git init, enter. Oh, sorry, git init. Nah, kayak gini. Nah, setelah git init, selanjutnya instruksinya git add titik. Kita ketik aja git add titik. Selanjutnya, kita tinggal git commit. Oke, git commit -m. Nah, ini nama pesan commit pertamanya apa? Misalkan first commit. Nah, setelah itu, kita git branch. Oke, kita ubah dari yang tadinya branch master ke branch main. Git branch -m main. Oke, selanjutnya kita tinggal tambahin remote origin-nya. Tinggal kita copy aja, soalnya panjang. Tinggal kita paste di sini, lalu enter. Selanjutnya kita upload nih project yang kita punya di sini ke GitHub-nya dengan cara melakukan git push. Ini boleh kalian copy atau kalian ketik. Git push -origin main. Enter. Kalau misalkan udah kita ketik seperti ini, kita tinggal tunggu sampai project-nya berhasil ke-upload. Nah, kalau misalkan kita refresh di sini, harusnya semua project-nya sudah ke-upload. Sip, ini yang pertama yang harus kalian lakukan adalah upload project kalian ke GitHub. Nah, selanjutnya kita butuh yang namanya Cloud VPS. Kan kita akan deploy project kita ini ke Cloud VPS. Nah, guys, di video kali ini kita akan menggunakan layanan Cloud VPS dari Nevacloud sebagai sponsor kita pada video kali ini. Nevacloud adalah penyedia layanan Cloud VPS dengan data center di Indonesia yang dilengkapi dengan kontrol panel yang mudah, server dengan hardware terbaru, dan menyediakan aplikasi-aplikasi siap deploy. Ini adalah sebuah solusi sempurna untuk kebutuhan semua komputasi cloud dengan performa terbaik. Layanan yang disediakan oleh Nevacloud dari mulai Cloud VPS, ada
ada block storage, load balancer, sampai dengan object storage. Neva Cloud menawarkan kemudahan dalam melakukan deploy aplikasi yang kamu punya hanya dalam beberapa langkah. Karena Neva Cloud menyediakan katalog aplikasi cloud yang siap deploy untuk mempercepat dan juga mempermudah alur proses deployment. Seperti install aplikasi untuk developer tools, content management system, web panel, business tool, dan juga masih banyak lagi yang bisa kamu install hanya dalam satu kali klik. Tak hanya itu, Neva Cloud juga menyediakan fitur-fitur revolusioner dan menggunakan teknologi-teknologi terbaik seperti penyimpanan cloud didukung dengan SSD NVMe untuk akses super cepat dan dual stack 10G yang membuat konektivitas jaringan 10G dengan IP versi 4 dan IP versi 6 secara paralel. Dan yang paling gue suka di sini sebagai developer, ada dokumentasi yang sangat lengkap. Jadi kalian gak usah kebingungan lagi kalau misalkan kalian pengen deploy aplikasi yang kalian punya ke Neva Cloud, karena didukung dengan dokumentasi yang lengkap. Buat kalian yang pengen nyobain juga performa dari Neva Cloud, langsung saja klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Nah, kalau misalkan kalian udah klik linknya, kalian bakalan diarahkan atau masuk ke dalam halaman utama dari Neva Cloud. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah sign up terlebih dahulu kalau misalkan kalian belum punya account. Tapi kalau misalkan kalian udah punya account, kalian tinggal login, terus masukin email dan juga passwordnya. Nah, setelah kalian login, kalian langsung bakalan diarahkan ke dalam dashboardnya dari Neva Cloud. Ini adalah dashboard dengan control panel yang menurutku sangat ramah pengguna ya, saudaraku. Nah, kalau misalkan kalian belum punya servisnya, kalian boleh masuk dulu ke bagian billing, kalian boleh top up dulu ya saldonya di sini. Kalau misalkan kalian udah punya saldonya, kalian bisa bikin atau buat layanan baru. Nah, di sini kita akan menggunakan VVS server ya, atau VVS Cloud. Nah, jadi di sini kalian tinggal klik tombol plus saja untuk bikin layanannya. Nah, di sini untuk data center lokasinya ada dua, ada Jakarta 2 dan juga Jakarta 1. Yang membedakan antara Jakarta 2 dengan Jakarta 1 itu di bagian performance kelasnya. Kalau misalkan kita pakai yang Jakarta 2, dia pakai NVMe HA ya. Dia pakai prosesornya AMD EPYC Milan dan juga pakai NVMe SSD cluster. Tapi kalau misalkan kalian pakai Jakarta 1, data center yang pertama gitu ya, di sini dia pakai hybrid HA. Dia pakai Intel Xeon dengan hybrid storage cluster. Jadi tinggal kalian pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, di sini kita pakai yang Jakarta 1 aja. Nah, di sini ada berbagai macam OS yang bisa kalian pakai di VVS-nya. Dari mulai Ubuntu sampai CentOS OS. Nah, yang paling menarik di sini ada di bagian application. Jadi kalian bisa install aplikasi cuman dalam satu kali klik aja. Misalkan kalian pengen pakai Odoo ERP gitu ya. Nah, ini kalian tinggal pakai versinya, pakai versi berapa, tinggal install aja. Terus misalkan kalian pengen install WordPress, ini juga bisa. Tinggal kalian pilih WordPress, install beres. Nah, karena di sini kita akan mulai dari nol, kita pakainya yang OS aja ya, saudaraku. Kita mulai dari yang kosongan. Di sini kita akan pakai yang Ubuntu. Nah, versinya ada 3 yang disediakan. Kita akan coba versi yang 20 deh ya. Nah, terus di sini kita pakai performa yang pertama. Terus untuk plan-nya, ini tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Spesifikasi server apa yang kalian mau. Dari mulai yang terendah, ini 1 GB dan juga 1 core CPU. Nah, di sini gue pakai yang ketiga ya. Kita pakai yang 4 GB dan juga 3 core CPU. Karena di dalamnya kita akan install project Node.js kita dan juga ditambah AI, Plowise AI. Jadi kita cukuplah untuk memori 4 GB dan juga CPU-nya 3 core. Nah, kalau misalkan udah, di sini ada additional setting, kalian bisa centang kalau misalkan kalian pengen weekly automatic dan juga manual snapshot gitu ya, kayak backup-backupan gitu lah. Ini kalian boleh centang, tapi kalau misalkan kalian nggak butuh, kalian boleh biarin aja. Nah, untuk authentication-nya, di sini kita bisa pakai SSH key, jadi kita bisa kontrol VVS-nya menggunakan terminal yang ada di komputer kita, di lokal komputer kita, atau kalian juga bisa masukin password. Di sini kita pakai password dulu deh ya. Nah, kalian boleh masukin passwordnya. Kalau misalkan udah, kalian tinggal masukin aja nama hostname-nya atau nama server kalian. Gue pakai kreatif. Nah, kalau udah gini ngapain? Nah, kalau misalkan saldonya kalian udah punya, tinggal kalian order aja di sini. Nah, karena gue tadi udah order, di sini gue punya servisnya nih. Nah, ini nama instance-nya Creative Academy. Dan di sini dia statusnya, teman-teman harus lihat running. Harus running dulu. Biasanya kalau pertama kali order, dia ada delay processing dulu ya, buat bikin servernya. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kalian masuk. Nah, ini menurutku dashboard-nya sangat user-friendly banget. Kalian bisa memonitor server kalian dengan mudah. Di sini ada aksesnya, kita bisa pakai konsol di web browsernya secara langsung. Nah, seperti ini cara kita mengakses servernya lewat browsernya secara langsung, tapi kita kan coba pakai SSH ya. Nah, cara untuk membuat SSH key di Windows, kalian boleh Windows R ya, untuk membuka run kayak gini, terus kalian ketik aja PowerShell.
Nah, yang pertama, selanjutnya di sini kita akan melakukan generate SSH key yang ada di dalam komputer kita. Kalian tinggal ketik aja SSH slash keygen slash RSA slash B 4096 C, masukin email kalian. Nah, ini email gua. Kalau misalkan kalian ada bisnis, boleh kontak email gua. Oke. Kalau misalkan udah, tinggal tekan enter, tunggu sampai proses generatingnya selesai. Kalau misalkan udah, nanti bakalan nampil kayak gini. Nah, ini enter file in which to save. Jadi, di mana kalian ingin menyimpan SSH-nya. Nah, ini default-nya itu di dalam folder SSH yang ini. Jadi, kalian tinggal tekan enter aja. Kalau misalkan udah, di sini kalian masukin password. Kalau misalkan ada password, kalau misalkan nggak ada, boleh tekan enter. Ini enter lagi. Nah, ini artinya udah berhasil kita generate. Nah, cara menampilkan SSH-nya gimana? Cara nampilinnya kayak gini. Kita ketik aja type titik SSH, kita masuk ke dalam folder id underscore rsa titik u. Enter. Nah, ini nanti bakalan langsung muncul otomatis SSH kalian. Jadi, kalian boleh copy. Nah, terus kalian masuk ke bagian SSH key, terus kalian plus di bagian yang ini. Tinggal masukin SSH kalian yang udah kalian copy tadi, terus kasih nama. Misalkan ini home gitu ya. Nah, fungsi SSH key ini untuk apa sih, Bang? Nah, ini fungsinya untuk supaya kita bisa mengakses terminal atau VPS yang ada di Nepacloud, tapi lewat terminal yang ada di lokal komputer kita. Gitulah. Atau istilahnya remote. Nah, tinggal kalian add SSH key. Kalau misalkan udah, kita kembali lagi ke bagian cloud server, kita klik di bagian instance name-nya. Nah, di sini ada akses SSH akses. Nah, tinggal kalian boleh copy, terus kita buka Windows R, ketik aja cmd, mau pakai PowerShell juga sama aja sih ya. Ini supaya beda aja. Nah, tinggal kalian paste yang tadi. Nah, tinggal tekan enter. Nah, ini kalian tinggal tekan yes aja. Nah, tinggal masukin kalian password dari Nepacloud-nya yang tadi yang dimasukin di awalnya apa. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, artinya kita udah berhasil masuk ke dalam server lewat terminal di komputer kita. Ini kita coba clear dulu. Nah, selanjutnya di sini yang akan gua lakukan adalah mengupdate sistem operasi yang ada di server. Caranya kalian tinggal ketik aja sudo apt update untuk mengupdate OS yang ada di server. Nah, ini tunggu sampai proses updating-nya selesai. Ini nggak makan waktu lama ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, karena kita akan deploy aplikasi Node.js, artinya kita harus install juga Node.js di server kita. Ini kita coba clear dulu. Nah, kita akan coba install Node.js-nya menggunakan NVM. Jadi, NVM itu adalah sebuah Node.js version manager, jadi kita bisa install multiple version di dalam server kita atau di dalam VPS kita. Nah, cara installnya kalian boleh kunjungi aja di GitHub-nya NVM, scroll ke bawah. Untuk cara installnya gampang, kalian tinggal copy aja bagian yang ini, copy, terus paste di sini. Nah, ini tunggu lagi sampai proses instalasi NVM-nya selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai, nanti untuk cara install Node.js-nya, kalian tinggal ketik aja kayak gini, npm install -lts. Nah, kalau misalkan error kayak gini, npm not found, itu kita harus exit dulu ya, baru nanti kita login lagi. Baru kita login lagi ke VPS kita menggunakan SSH. Nah, kayak gini, tinggal tekan enter, terus masukin password-nya, kayak gini. Nah, kalau misalkan udah login, kita coba clear dulu. Nah, baru kita install npm install -lts. Nah, ini untuk menginstal Node.js versi terbaru. Nah, ini kebetulan versinya diinstalin versi 20. Sip, Node.js-nya udah berhasil kita install. Jadi, kalau misalkan kita ketik node-v, ini bakalan ada versi yang muncul. Artinya kita udah berhasil install Node.js-nya di VPS. Selanjutnya, kita akan menggunakan web server Nginx sebagai web server di VPS kita. Cara installnya, kalian tinggal ketik aja sudo apt install nginx. Enter. Ups, sorry, kurang L-nya 1. Nah, gitu. Tinggal tunggu lagi sampai proses selesai. Ini kalian tinggal tekan Y, enter, baru nanti melanjutkan instalasi. Sambil nunggu instalasinya selesai, kalau misalkan kita coba akses IP address, IP public yang udah kita punya gitu ya, di web browser, ini harusnya masih can't be reached, karena kita belum punya web server di dalam VPS kita. Ini masih dalam proses instalasi ya. Jadi kita tunggu dulu sampai proses instalasinya selesai. Nah, kalau misalkan proses instalasinya selesai, nanti bakalan kayak gini. Tinggal kalian clear lagi, terus kita coba cek apakah Nginx yang udah kita install udah berjalan atau belum. Cara mengeceknya, kalian tinggal ketik aja sudo service nginx status. Enter. Nah, kalau misalkan udah aktif running kayak gini, artinya web server kita udah berhasil diinstal dan sudah berjalan di VPS kita. Nah, selanjutnya kita akan coba install database-nya. Kita akan menggunakan MariaDB server ya. Kita coba clear dulu, tinggal kalian ketik aja sudo apt install MariaDB
dash server untuk menginstal MariaDB. Ini sampai prosesnya selesai, kalian tunggu dulu aja. Nah, kalau misalkan proses instalasi MariaDB-nya selesai, kalian tinggal clear dulu, terus kita coba secure installation-nya. Caranya, kalian tinggal ketik aja sudo mysql_secure_installation. Enter. Nah, ini tinggal masukin password untuk root-nya. Kita pakai 12345 deh ya. Pakai password yang mudah dihack gitu ya. Terus apakah kalian pengen mengubah password dari root? Yes. Masukin passwordnya, masukin password lagi. Nah, ini kalian tinggal tekan Y lagi, di sini tinggal tekan Y lagi, dan di sini reload privilege Y lagi, dan clear. Oke, tinggal kita clear. Nah, selanjutnya kita akan melakukan cloning repository atas project yang udah kita upload ke GitHub yang ini gitu ya, supaya dapat di-clone di dalam VPS yang kita punya. Atau istilahnya di-copy-in lah ya dari GitHub ke VPS-nya. Nah, caranya gimana? Kita akan simpan project-nya di sini aja deh ya. Kita di luar aja, kita bikin di folder baru, mkdir. Nah, kita simpan di dalam folder project aja. Jadi kalau misalkan kalian ls, di sini ada folder project tuh, kalian tinggal masuk aja ke cd project. Nah, di dalam project ini, kita bakalan melakukan cloning di sini. Project yang kita punya. Jadi kalian boleh pergi ke code, terus kalian copy, terus balik lagi ke sini, tinggal kalian ketik git clone, masukin kode tadi, atau yang URL yang baru tadi kita copy. Tinggal tekan enter, tunggu sampai proses cloningnya selesai. Kalau misalkan udah selesai, nanti kayak gini. Kalau misalkan di ls, nanti bakalan ada sebuah folder baru. Nama foldernya itu sama dengan nama repository yang kita punya di sini. Sip, aman. Kalau misalkan udah, kalian tinggal cd rest tab, enter. Terus kalian coba ls lagi. Nah, ini kurang lebih file-filenya atau folder-foldernya itu sama dengan apa yang ada di dalam project repository yang ini. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi package-package yang diperlukan oleh project yang kita punya di sini. Caranya, kalian tekan npm install aja, enter, tunggu sampai proses instalasi semua package yang kita butuhkan di dalam project kita berhasil diinstal. Kalau misalkan udah, kita tinggal clear, kita tahu di dalam project Node.js yang kita punya, itu ada sebuah file env. Nah, ini env-nya kebetulan di sini masih sedikit ya. Masih sedikit. Jadi kita harus buat juga di dalam server kita ini sebuah file env. Jadi caranya kalian tinggal ketik aja nano.env. Nah, jadi env ini berisi sekumpulan informasi-informasi kayak port yang dipakai, hostnya kita pakai apa, passwordnya apa, usernya apa, dan juga nama database yang kita punya itu apa, yang kita pakai. Nah, kita coba ketik lagi port, kayak gini. Kita isi dengan 3001, tinggal kalian sesuaikan port yang ingin kalian pakai, terus kita pakai db_host, kita isi dengan localhost, terus kita punya db_password, ini tinggal kalian sesuaikan dengan password database-nya. Gua pakai 12345 yang simple aja, tapi kalian ini sangat tidak disarankan pakai 12345 karena itu rentan banget untuk dihack gitu ya. Nah, terus di sini ada db_user. User pun juga sama, kalian jangan pakai root, karena ini template banget gitu ya, mudah ditebak. Terus ini database yang kita punya, atau database yang kita pakai, rise. Nah, kayak gini kita isi dengan enterprise. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dengan database yang kalian punya. Enterprise. Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah, kalian tinggal Ctrl X, tinggal tekan yes untuk menyimpan. Oke, tinggal tekan enter. Oke, kalau misalkan kalian coba nano env lagi, harusnya di sini udah ada. Oke. Kalau misalkan udah kayak gini, kita coba clear dulu. Kita coba ls dulu. Nah, di sini kita punya database yang kita punya gitu ya, udah kita backup sebelumnya. Namanya itu adalah enterprise.sql. Jadi, kita akan simpan atau import database yang kita punya ini ke database yang kita punya di VPS. Caranya gimana? Caranya gampang aja. Kalian tinggal ketik aja kayak gini, mysql-u root-p, enter. Ini kita login dulu ke MySQL-nya, masukin password-nya. Nah, terus di sini kalian buat dulu database-nya. Caranya create database enterprise .sql titik koma. Ups, kenapa error guys? Oh, sorry. Ini kenapa gua pakai SQL ya? Nggak pakai. Nah, gini. Kalau misalkan udah, kalian tinggal show databases untuk ngelihat ada database apa aja yang ada di dalam VPS kita. Nah, di sini kita udah buat yang namanya database enterprise. Kita coba clear dulu. Nah, exit. Clear. Selanjutnya kita tinggal, kenapa exit ya?
Nah, di sini kalian tinggal login lagi aja dengan cara mysql-u root -p. Masukin password database-nya, enter. Terus di sini kalian pakai dulu database MySQL Enterprise. Nah, terus di sini kalian pakai database enterprise-nya dengan cara use enterprise. Nah, kayak gitu. Terus kalian source enterprise SQL sesuai dengan database yang kita punya yang ada di dalam PPS tadi. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, artinya database yang udah kita punya di lokal udah di-copy semuanya ke dalam database server yang ada di VPS. Jadi tinggal kita clear, exit aja deh, exit. Nah, kayak gini. Sip, kalau misalkan udah selesai, kita tinggal jalanin aja project Node.js-nya dengan cara ketik node index.js, enter. Nah, ini udah jalan tuh. Example app listen on port 3000. Nah, kalau misalkan udah dijalanin, kalau misalkan kita coba akses lagi IP public yang kita punya dari Nepacloud yang ini, misalkan http:// masukin IP-nya. Nah, ini ada halaman default-nya yaitu Nginx, tapi kita jalaninnya itu di port 3001. Tinggal tekan enter. Nah, ini pesannya selamat datang di basic API menggunakan Node.js. Nah, ini kurang lebih sama dengan apa yang kita punya di lokal. Nah, selanjutnya kita coba lihat backslash menu, dia untuk menampilkan daftar menu makan. Nah, dia error. Internal server error. Kenapa error, guys? Katanya, access denied for user root localhost. Nah, di sini kita perlu alter user dulu di dalam database yang kita punya. Caranya, kalian masuk aja ke database-nya, mysql-u root-p. Nah, di sini kalian tinggal ketik aja alter user, masukin root, kayak gini, add localhost, oke? Terus identify by, masukin passwordnya, kayak gini. Kalau misalkan udah, kalian tinggal tekan enter, jangan lupa titik koma. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian grant all privilege on to root at localhost with grant option. Tinggal tekan enter. Kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kalian flush privilege. Kayak gini, tinggal kalian exit. Udah deh. Kalau misalkan udah, kita tinggal jalani lagi dengan cara index.js. Enter. Nah, ini udah jalan. Kalau misalkan kita coba eksekusi lagi, harusnya sekarang jadi jalan tuh. Berikut menu makanan. Ada ayam goreng, 25.000, dan juga lain sebagainya. Sip, aman. Selanjutnya, kita ngapain nih? Selanjutnya kita... Nah, kalau misalkan kita matikan servernya kayak gini, ini jadi nggak bisa diakses lagi. Nah, kita perlu supaya aplikasinya terus berjalan walaupun terminalnya kita matikan. Jadi kita perlu install yang namanya itu pm2. Jadi npm install -g pm2 kayak gini. Enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai, baru nanti kita jalanin aplikasi Node.js-nya di server tanpa kita harus terus-terusan menjalankan terminal di komputer kita. Nah, kalau misalkan proses instalasinya selesai, cara ngejalaninnya, kalian nggak lagi ketik node index.js, nggak kayak gini, tapi caranya kalian tinggal ketik pm2 start index.js, enter. Nah, sekarang project-nya bakalan berjalan walaupun terminalnya kita close, ya. Jadi kalau misalkan kita coba hit lagi, nah dia aman, jalan. Selanjutnya kita akan coba install yang namanya itu adalah Flowise AI. Jadi kalian boleh buka aja flowiseai.com. Oke, untuk cara instalasinya kalian tinggal ikuti aja panduannya, pergi ke bagian dokumentasi, terus pergi ke bagian get started. Nah, di sini ada berbagai macam cara untuk kalian bisa install Flowise AI ini. Nah, di sini gue akan menggunakan Docker untuk menginstal Flowise AI-nya. Untuk menginstal Docker, kalian tinggal kunjung aja dokumentasi Docker-nya, tinggal ikuti instruksi dari 1 sampai 2. Ini kalian tinggal copy aja semua perintahnya di terminal, copy, tunggu, ya. Jadi sambil ngopi aja deh. Karena ini yang lama itu proses nunggunya. Jadi instalasinya kalian tinggal copy paste, udah jadi keinstall Docker-nya. Itu doang. Jadi mungkin video ini akan sedikit gue percepat. Nah, kalau misalkan udah, kalian tinggal cek sudo systemctl status Docker. Ini untuk mengecek apakah Docker-nya udah berjalan atau belum. Nah, kalau misalkan kayak gitu tadi udah berjalan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan clone repository dari Flowise AI-nya. Ini kalian boleh copy dulu, terus paste di sini. Tinggal tekan enter, tunggu sampai proses cloning-nya selesai. Kalau misalkan udah, kalian scroll ke atas. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah mengubah nama file env example jadi env. Nah, kalian masuk dulu ke dalam folder Flowise, terus masuk ke dalam folder Docker. Nah, di sana kita tahu ada folder env example, kita harus ubah namanya dari env example jadi env doang ya, teman-teman. Nah, caranya kalian tinggal masukin perintah kayak gini, tinggal tekan enter,
Terus selanjutnya kalian tinggal masukin perintah yang ketiga untuk menjalankan Docker-nya atau si Flowise AI-nya. Nah, udah sampai sini kalian tinggal ngopi aja, duduk manis, santai dulu, tunggu sampai proses instalasi Flowise AI menggunakan Docker-nya selesai. Nah, kalau misalkan udah selesai kayak gini, ya kalian tinggal cobain di web browser. Nah, dia berjalan di port 3000. Jadi kalian boleh copy aja IP publiknya, terus tambahin port 3000. Nah, bam! Nah, ini kalau misalkan udah kayak gini, akhirnya kalian bisa akses Flowise AI-nya dimanapun, kapanpun, walaupun komputer kalian mati, karena kita installnya di VVS Server. Oke, teman-teman, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Di video selanjutnya, kita akan bangun AI yang dapat menerima pesanan dan juga menampilkan daftar menu makanan yang kita punya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.